Jatim hadir menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan adanya transportasi aman, nyaman, dan juga murah. Tarif bus Transjatim dibanderol Rp5.000 untuk umum dan Rp2.500 untuk pelajar, santri, serta mahasiswa. Pembayaran tiket bus dilakukan secara non-tunai atau cashless lewat aplikasi Transjatim Ajaib. Namun untuk masyarakat yang belum terbiasa cashless, tetap bisa membayar secara tunai kepada pramugari atau pramugara yang bertugas. Ya, kalau untuk masyarakat seperti saya ini, masyarakat kecil lah, ya, itu ya masalah biayanya juga sangat ringan, terus kenyamanan, keamanan itu bisa dijamin lah, bisa terjamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pemirsa Radar Madura TV, kembali lagi dengan saya Jupri di program Sapa Legislatif. Hari ini Radar Madura TV mendatangkan tamu yang sangat luar biasa dan istimewa. Beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Madura yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Bapak Halim SHMH. Terima kasih Mas Jupri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Retan Madura, khususnya pemirsa Radar Madura. Kami sampaikan terima kasih kehadirannya, sudah meluangkan waktu hadir di studio Radar Madura TV. Sama-sama Mas Jupri. Beliau ini merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra, yang hari ini kebetulan beliau mendapat kepercayaan luar biasa, menduduki posisi yang sangat strategis, yaitu sebagai Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Bang Halim, setelah pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan kebijakan Transjatim yang saat ini sudah ada 6 koridor di Jawa Timur, sejauh mana panjenengan menilai kebijakan hal ini dampaknya terhadap masyarakat? Ya, terima kasih Mas Jupri, pemirsa Radar Madura dan Tretan Madura seteja. Pertama Mas Jupri, bahwa terima kasih juga hari ini bisa berjumpa di kantor Radar Madura di wilayah Bangkalan. Nah, yang kedua bahwa memang pemerintah ini sebetulnya diberikan tanggung jawab dan kewajiban dalam rangka untuk menghadirkan transportasi publik yang memang aman, nyaman, tepat waktu, kemudian juga mengurangi emisi, lalu kemudian stressing yang terakhir adalah bagaimana mengurangi angka kecelakaan di Jawa Timur, terus khususnya di aglomerasi ya. Aglomerasi itu Surabaya Raya. Nah, pada tahun 2022 akhir itu pemerintah akhirnya mencoba untuk membuat studi atau feasibility study terkait dengan transportasi publik yang bernama Transjatim. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Jupri, bahwa Transjatim ini existing sudah 5 koridor, dan kemarin sekitar hari Senin insya Allah itu launching koridor 6 antara Porong dan Mojokerto ya, itu. Nah, yang kelima Mas Jupri yang tidak kalah penting dan memang betul-betul ditunggu adalah koridor 5, yaitu koridor antara Surabaya dan Bangkalan. Ada histori yang kemudian perlu kami sampaikan kepada pemirsa Radar Madura, Tretan Madura khususnya, bahwa pada tahun 2023 bulan Mei tepatnya, itu kebetulan saya waktu itu Ketua Komisi C di periode yang kemarin melakukan rapat kerja dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk menggambarkan akan ada launching koridor baru di Transjatim. Nah, pada waktu itu Mas Jupri, itu kebetulan masih koridor 4. Lalu saya sampaikan bahwa oh ya silakan Pak Dr. Nyono, kebetulan Adisub Jawa Timur, itu kami
sampaikan di rapat itu, silahkan nggak apa-apa. Tapi tolong, saya mau nanya sekarang, feasibility study dalam rangka untuk Transjatim Koridor 5 itu Bangkalan dan Surabaya itu apakah sudah ada? Saya bilang. Hampir semua koridor yang mau dibangun itu ternyata sudah dilakukan kajian. Kajian, ada feasibility study. Ada feasibility study-nya. Nah, kemudian akhirnya ya sudah Pak Nyono, karena 1, 2, 3, 4 koridor sudah existing dan load factornya atau jumlah penumpangnya itu hampir 80, bahkan ada yang 150%, sehingga kemudian saya sampaikan bahwa ini Bangkalan penting. Kenapa kemudian penting? Karena memang transportasi publik dari Bangkalan ke Surabaya ini sampai sekarang belum ada. Yang kedua, saya sampaikan bahwa di sana itu sudah ada destinasi wisata religius, kemudian juga ada destinasi wisata kuliner yang kemudian hari ini terkenal di beberapa titik di Bangkalan. Nah, kemudian juga saya sampaikan bahwa di sini juga ada satu kampus negeri yang besar yang kemudian memang layak untuk dijadikan pertimbangan. Nah, alhamdulillah akhirnya pada waktu rapat itu disepakati dan disetujui bahwa di koridor 5 nanti akan launching Transjatim jurusan Surabaya dan Bangkalan. Nah, ini histori yang kemudian memang harus kami sampaikan, Mas Jupri, supaya ini menjadi satu kebanggaan sebagai pengingat kita bersama agar supaya transportasi publik ini yang sudah existing sampai sekarang ini untuk kita jaga bersama, kita dukung bersama, begitu ya, agar supaya ya ini bisa terus berjalan. Karena kenapa demikian, Mas Jupri? Mengingat bahwa semua ini disubsidi oleh pemerintah provinsi Jawa Timur ya, oleh APBD Provinsi Jawa Timur. Makanya tarifnya sangat murah sekali, Mas Yudi. Sangat murahnya itu ya untuk kalangan santri, mahasiswa, pelajar itu 2.500. Ya. Itu sangat-sangat murah. Sangat-sangat murah begitu. Coba dibayangkan kalau kemudian hari ini kalau menggunakan armada kendaraan yang lainnya. Terus kemudian bagi masyarakat umum itu hanya 5.000. Nah, yang luar biasanya lagi, Mas Jupri, belum cukup di sana, ketika membayar 5.000, terus kemudian ada waktu tidak sampai 2 jam. Misal kata begini, misal kata kita berangkat dari Bangkalan nih, terus nyampe di halte Surabaya, itu ternyata tidak sampai 2 jam. Terus kemudian kita langsung naik ke jurusan yang Mojokerto misalnya, Transjatim jurusan Mojokerto, itu gratis, Mas Jupri. Begitu. Atau mungkin kita ke Gresik misalnya, itu gratis, Mas Jupri. Luar biasa ya. Ini saya kira sebuah gagasan, ide yang kemudian diimplementasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan yang patut untuk kemudian ya kita dukung bersama, kita apresiasi yang sudah berjalan, Mas Jupri. Terima kasih, ini pembuka yang sangat luar biasa dari Bang Halim. Saya tahu dan cukup mengikuti bahwa salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang sangat lantang menyuarakan hadirnya Transjatim di wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan, itu adalah saudara Bang Halim. Dan untuk koridor 5 ini berlaku pada tanggal 30 September. Waktu itu di launching langsung oleh PJ Gubernur, karena waktu itu masih karena waktu itu masih transisi ya. Betul, transisi. Di Bangkalan pun juga demikian, waktu itu masih PJ Bupati. Ya, betul. Setelah kurang lebih ini berjalan sekitar 8 bulan kalau kita hitung sampai hari ini, Bang Halim menilai bagaimana nih kebijakan Transjatim yang berjalan di koridor 5? Ya, Mas Jupri, jadi sebetulnya memang di awal-awal perdana Transjatim koridor 5 ini itu memang ada trouble sedikit, termasuk beberapa kejadian yang sebetulnya juga alhamdulillah lah sekarang sudah bisa terselesaikan. Justru sekarang ini, Mas Jupri, banyak sebagaimana saya komunikasi dengan Prof. Safi, Rektor UTM itu menyampaikan kalau bisa sekarang ini ditambah jurusannya sampai ke sana. Nah,
Alhamdulillah kebetulan kita sampaikan kepada Dinas Perhubungan, terus kemudian memang sebetulnya Mas Jupri bahwa rute atau jarak itu maksimal itu 70 kilo. Oke. Kalau kemudian lebih daripada itu akan terbebani biaya yang cukup besar. Maka menurut saya bahwa sebetulnya dukungan dan animo masyarakat Bengkalan yang kemudian ingin menggunakan Transjatim ini dari hari ke hari semakin tinggi begitu ya. Semakin meningkat, semakin meningkat antusiasmenya sehingga itu disebutkan dalam bahasa low vektornya itu hampir 80%. Betul. Padahal konsep ini Mas Jupri supaya ke depan ini tidak menjadi beban APBD, itu kedepannya sebetulnya menjadi trigger ya, menjadi pemantik bahwa ketika kemudian ini koridor ini sudah semakin ramai, semakin berjalan, nanti diharapkan ini ke depan ini bisa swasta murni. Oke, artinya diswastakan. Diswastakan, begitu, Dan diswastakan. itu bisa mengurangi biaya operasional yang selama ini disubsidi oleh Pemprov. Betul. Kemudian ini dialihkan, Mas Jupri. Dialihkan. Nah, kemarin juga kami berjuang, Mas Jupri, ini sepintas karena tapi masih dalam lingkup Transjatim ya. Insya Allah di tahun ini juga akan di launching Transjatim Laut, Mas Jupri. Oke. Jadi itu dari Probolinggo, kemudian ke Raas, Sapudi, kemudian Gili Laba, Gilian, Pelabuhan Berentah, Pamekasan, kemudian Pulau Gili Mandangin, Sampang, kemudian balik ke Probolinggo. Ini insya Allah akan di launching bulan Agustus tahun 2025, Mas Jupri. Artinya bahwa pengembangan ini kita harapkan bahwa ke depan ketika misalnya ini betul-betul bisa mandiri, ini subsidinya akan diberikan swasta, artinya swasta yang melaksanakan itu, Mas Jupri, terus kemudian diberikan kepada daerah-daerah yang lain. Harapannya memang nanti semua se-Jawa Timur ini terintegrasi transportasi publiknya, begitu Mas Jupri. Cukup menarik perbincangan kita hari ini, pemirsa, dan kita akan bahas di belakang nanti ini soal transportasi laut, karena ini Madura khususnya di Kabupaten Sumeneb itu terdiri dari puluhan pulau yang mana ini memang dibutuhkan suatu sarana transportasi yang mampu mengintegrasikan. Dan ketika transportasi sudah terintegrasi, maka akan memberikan dampak dan multiplier efek yang cukup signifikan. Mobilitas masyarakat di situ akan meningkat, terus kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik, dan harga-harga bisa ditekan dan tidak melambung tinggi. Betul. Satu hal yang kemudian ingin saya tambahkan, Mas Jupri, bahwa kalau kemudian ini sudah Transjatim Laut ini sudah di launching, maka juga akan memudahkan bagi masyarakat yang mohon maaf kepulauan yang sakit, Mas. Betul. Jadi akhirnya dia bisa berobat ke Probolinggo misalnya, atau kemudian ke Sumeneb Daratan begitu. Sehingga akhirnya yang awalnya ini, karena ini modanya ini kapal cepat ini, kapal cepat. Seperti layaknya speedboat. Layaknya speedboat, betul. Nah, sehingga akhirnya ketika misalnya naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan semua masyarakat di kepulauan itu sehat ya Mas. Tapi kita kalau misalnya ada, maka kemudian ini juga membuat moda transportasi yang memudahkan masyarakat ketika melakukan pengobatan di Probolinggo misalnya atau di Sumeneb Daratan. Luar biasa. Karena Bang Halim, saya sekedar sedikit bercerita nih. Waktu saya dulu tugas di Radar Madura Sumeneb, memang sangat menjadi persoalan itu sarana transportasi di wilayah laut. Betul. Kita perlu dukung bersama kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berkaitan dengan transportasi laut atau Transjatim yang nanti akan berlayar. Semoga saja ini bisa diimplementasikan dan dioperasikan di tahun ini. Semakin dekat, semakin cepat, semakin baik gitu. Sekarang kita akan kembali ke Transjatim lagi nih, Bang Halim. Di Kabupaten Bangkalan, di Madura, adanya Transjatim itu kan diharapkan mampu memberikan multiplier efek, utamanya di aspek ekonomi.
masyarakat yang dari Bangkalan tidak cuma hanya mudah ke Surabaya atau sebaliknya, tapi juga animo masyarakat di luar daerah yang datang ke Madura juga bisa meningkat. Gitu. Betul. Kalau kalau dinilai sekarang memang cukup terlalu dini, tapi setidaknya kalau Bang Halim menilai selama ini 8 bulan berjalan, seperti apa animo masyarakat dari luar daerah, apakah sudah mampu memberikan multiplier efek terhadap ekonomi di Bangkalan atau seperti apa Bang Halim? Ya pasti. Jadi pertama karena memang moda transportasi publik Transjatim ini selain sangat berbayar murah, ya 2.500 bagaimana tadi saya sampaikan, kemudian 5.000 bagi masyarakat umum, itu tentu hari ini menekan daripada pengeluaran biaya masyarakat. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara multiplier effect, bahwa saat sekarang ini low factor daripada koridor 5 Bangkalan Surabaya ini sudah 90%. Artinya ini semakin bulan semakin meningkat. Ini kalau kemudian misalnya lebih dari 100%, terus kemudian bisa sampai 200%, sebagaimana koridor 3 Surabaya Gresik, itu akhirnya ada Transjatim Luxury, Mas Jufri. Jadi kalau luxury itu akhirnya tidak ada subsidi. Jadi murni tapi bentuknya seperti elf. Tapi itu sangat premium ya, sangat premium, dan itu harganya tarifnya itu sekitar 30 sampai 35.000. Nah, ini ke depan dari lonjakan animo masyarakat menggunakan ini jelas sekarang ini di terminal saja yang dulu itu sepi ya, terminal Bangkalan ini, hari ini karena adanya Transjatim itu akhirnya mulai meningkat. Warung-warung yang dulu tidak sepi, betul ya, sekarang ini alhamdulillah dengan adanya Transjatim yang memang on time begitu ya, karena dengan armada yang 21 armada ini yang tentunya memberikan harapan kepada masyarakat untuk ketepatan waktu sehingga akhirnya mereka tahu jam-jamnya. Selain itu juga masyarakat itu dalam rangka menunggu itu Mas Jupri, itu ada aplikasi yang kemudian menghubungkan bahwa memang schedule-nya misalnya jam 1 misalnya, itu kemudian mereka bisa mengakses bis itu, sudah nyampe mana begitu. Nah akhirnya multiplier efek yang paling betul-betul dirasakan hari ini terminal-terminal dan halte-halte yang kedepannya itu memang diharapkan ada kelompok masyarakat yang kemudian menghadirkan tempat atau area yang digunakan untuk misalnya parkir sepeda motor, misalnya Mas Yudi. Nah ini belum memang, tapi kita melihat di terminal Bangkalan lah, yang hari ini mulai rame, warung-warung mulai rame. Nah itu menurut pandangan kami adalah salah satu multiplier efek daripada hadirnya Transjatim, mengungkit pertumbuhan ekonomi. Dan ya ada yang menarik juga Mas Jupri, bahwa ketika kemudian kami ini diskusi begitu kan, lalu menyampaikan bahwa ini seolah-olah uang yang memang dibuang dan habis karena memang ini kan subsidi daripada APBD provinsi, tetapi tidak menghitung multiplier efeknya. Bagaimana kemudian angka kecelakaan sekarang ditekan. Angka kecelakaan kendaraan roda 2 Mas Jupri itu data dari Direktorat Polda Jatim ya, Lantas Polda Jatim itu 78% itu diakibatkan oleh kendaraan roda 2. Nah, hari ini 8 bulan itu turun 48%. Gitu. Artinya maksud saya multiplier efek dari hadirnya Transjatim ini betul-betul luar biasa. Begitu. Maka harapan kami masyarakat yang memang pengguna kendaraan roda 2, kalau memang dirasa itu tidak perlu yang cukup mendesak begitu, ya beralihlah ke moda transportasi Transjatim ini, Mas Jupri. Itu pesan yang sangat luar biasa. Dengan kita beralih ke situ, setidaknya potensi untuk terjadi sesuatu di jalan bisa terminimalisir. Sekarang Bang Halim, seperti sampean tadi sudah di awal sudah sedikit menyentil nih, soal perluasan. Ada permintaan langsung dari Rektor UTM, Prof. Syafiq di situ. Beliau menginginkan trayek yang di Bangkalan ini setidaknya diperluas.
Tetapi tidak cuma hanya itu, mungkin hari ini masih banyak masyarakat yang juga menginginkan daerahnya gitu. Ya. Misalkan masyarakat Sampang mungkin, Betul. Pamekasan dan Sumeneb, Betul. atau bahkan yang berada di luar Madura juga menginginkan daerahnya juga menjadi dilalui atau masuk di jangkauan Transjatim ini. Transjatim, ya. Bagaimana komentar Anda dan apa yang akan Anda lakukan sebagai Ketua Komisi D? Ya, Mas Jupri dan pemirsa dari Madura, Tretan Madura khususnya. Nah, ini perlu saya sampaikan, memang Transjatim ini secara perlahan dan pasti itu berkembang di hampir semua wilayah untuk menjangkau Jawa Timur. Nah, di hasil dari rapat koordinasi, kebetulan mitra kami adalah Dinas Perhubungan, dan Dinas Perhubungan pasti mempresentasikan dalam rangka untuk melakukan program-program kegiatannya, salah satunya Transjatim. Nah, sekarang sudah existing Transjatim Koridor 6. Nah, kenapa kemudian Koridor 7 ini nanti, Mas Jupri, ini antara Mojokerto kemudian Gresik lewat arteri, lewat jalan bawah. Oke. Nah, ada kajian dari Badan Pusat Statistik itu ternyata pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur 1,6% itu ditopang oleh daerah aglomerasi. Gitu. Maka pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Perhubungan dan kami itu memfokuskan bagaimana kemudian wilayah aglomerasi atau bahasanya Surabaya Raya itu kita selesaikan dulu untuk transportasi publiknya, Transjatimnya. Nah, setelah itu baru kemudian nanti masuk ke Malang. Malang ini ada 3 koridor nantinya. Malang itu ada koridor 1 itu wilayah wilayah timur itu di Kepanjen dan sekitarnya, kemudian wilayah 2 itu koridor 2 itu di wilayah Kota Malang dan Kota Batu, kemudian wilayah 3 itu Kota Batunya yang langsung menuju ke Kota Malang. Jadi itu koridor yang kemudian akan diprogram. Kemudian program yang ketiga adalah bagaimana kemudian Bakorwil, Mas. Bakorwil di seluruh Jawa Timur ini juga akan dilakukan Transjatim yang ada di sana. Nah, dengan harapan memang kemarin kita melakukan rapat koordinasi dengan beberapa dinas perhubungan kabupaten kota di Jawa Timur dalam rangka untuk menyamakan visi dan persepsi dalam rangka untuk persiapan hadirnya Transjatim di daerah mereka masing-masing. Salah satu yang kemudian kami harapkan itu bagaimana kemudian ada penerimaan yang baik dari kabupaten. Misalnya begini, Mas Yudi. Jadi Transjatim ini hadir di jalan-jalan poros jalan-jalan poros. Diharapkan ada feeder yang kemudian menerima mereka, menghubungkan mereka, sehingga akhirnya ini yang masuk ke perumahan-perumahan, ke kampung-kampung, ke jalan-jalan kabupaten, ke jalan-jalan desa, Mas Jupri. Inilah yang kita harapkan menyatukan itu. Meskipun terus terang saja karena kondisi APBD kabupaten kota itu juga tidak sama, antar daerah dan antar kabupaten daerah kota sama, betul. Ada yang tinggi, ada yang sedang, bahkan ada yang rendah begitu ya. Maka ini masih kita lakukan kajian di provinsi, apakah misalnya daerah-daerah yang kebetulan APBD-nya itu minus atau menengah, itu kemudian itu juga disubsidi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga feeder-feeder yang berbentuk sebagaimana mobil kijang, mobil angkot itu memang dihadirkan oleh pemerintah provinsi, terus kemudian dihibahkan begitu ya. Lalu ya perawatannya, segala operasionalnya itu biar yang menjadi tanggungan kabupaten kota, Mas Jupri. Gitu. Bang Halim, sebelum Transjatim beroperasi atau berjalan di Kabupaten Bangkalan, pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Bangkalan itu sudah menyiapkan sebagai bentuk menyambut program ini dengan adanya Trans Bangkalan. Dulu rutenya dari daerah utara itu Tanjung Bumi hingga ke Bangkalan, juga ada dari, kalau saya tidak salah menyebut, itu dari Belega hingga ke Bangkalan juga. Tetapi hingga saat ini animo masyarakat di situ masih cukup rendah gitu. Memang kita harus akui
kebijakan Trans Jatim ini tidak bisa semuanya dilimpahkan ke pemerintah provinsi, namun juga perlu didukung oleh pemerintah yang ada di setiap kabupaten dan kota. Ya, betul. Kolaborasi itu penting. Betul. Dan kondisi yang ada di Kabupaten Bangkalan tentang Trans Bangkalan ini, apa saran panjenengan kepada Pemkab Bangkalan? Masukan. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi memang ini transportasi yang terintegrasi ini membutuhkan kerjasama dan kolaborasi, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Apapun judulnya, kalau kemudian kekuatan fiskal dari APBD provinsi itu betul-betul tinggi atau cukup, maka itu tidak ada persoalan, Mas. Pertanyaannya adalah sebagaimana tadi disebutkan, nah bahwa APBD kabupaten kota ini juga berbagai varian ya, ada yang tinggi, ada yang sedang, bahkan ada yang rendah. Maka tentu ada skema-skema yang tadi kita sampaikan. Maka ketika bicara tentang Bangkalan, sebetulnya sampai hari ini feeder yang kemudian diharapkan menjadi penyambut daripada Trans Jatim ini itu hadir, tapi faktanya memang hari ini karena kekuatan fiskal Kabupaten Bangkalan tidak mencukupi, sehingga akhirnya Trans Bangkalan itu belum bisa dihadirkan. Maka oleh karenanya, karena memang kebetulan ini juga menjadi pekerjaan kita bersama atau PR kita bersama, bahwa APBD Kabupaten Bangkalan itu termasuk dalam kategori rendah. Maka ya sebagai putra Bangkalan, sebagai perwakilan masyarakat Madura, tentunya ini menjadi dalam tanda kutip juga tanggung jawab saya bagaimana untuk melakukan komunikasi sebagaimana skema yang tadi kami sampaikan, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur hari ini melakukan kajian dalam rangka untuk bagaimana kabupaten-kabupaten yang kemudian memang APBD-nya itu dalam kategori rendah, sehingga kemudian ada policy yang dihadirkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan subsidi dalam rangka menghadirkan feeder-feeder penyambut daripada Trans Jatim ini ke depannya. Oke, siap. Ini tambah menarik lagi nih. Karena kalau bicara soal fiskal, mungkin kalau dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur hanya bisa ada hitungan jari yang secara keuangan anggaran mereka dalam tanda kutip tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat melalui dana transfernya. Berbeda halnya dengan mungkin termasuk di 4 kabupaten di Madura dan mungkin ada beberapa kabupaten di wilayah Jawa gitu. Lah selanjutnya Bang Halim, ini pemerintah yang harus ditekankan dari kebijakan Trans Jatim ini oleh pemirsa semua, pemerintah menghadirkan program ini tidak sembrono. Artinya di situ tadi di awal disebutkan ada kajian, feasibility study gitu. Artinya semuanya sudah diperhitungkan secara matang. Saya ingin melanjutkan dalam Bang Halim sebagai salah satu orang yang menggagas dan menginisiasi bahkan memperjuangkan hadirnya Trans Jatim di Madura. Pernah terjadi 2 insiden setidaknya. Mungkin Bang Halim tahu juga. Yang pertama, ini kelakuan, sekali lagi ini oknum tidak bisa digeneralisir, ini kelakuan semua masyarakat Madura, tidak demikian gitu ya. Dilempar oli. Terus kemudian ada juga waktu itu mungkin karena mengejar waktu dan seterusnya, saya kurang paham, ada yang ugal-ugalan. Sebagai orang yang memperjuangkan itu, bagaimana komentar Bang Halim? Ya, Mas Jupri, jadi sebagaimana tadi menjadi sebuah komitmen bersama ya, kita wajib untuk menjaga, kemudian juga ikut bagaimana terlibat secara aktif supaya pelaksanaan Koridor 5 Trans Jatim di Bangkalan ini betul-betul bisa terus eksis begitu ya. Maka menurut saya tetap menjadi ijtibar ya, tetap menjadi pelajaran. Nah, saya pada waktu eksiden itu terjadi, termasuk pelemparan oli tadi itu kami langsung koordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Nah, akhirnya ditelusuri Mas Jupri, sebetulnya itu problemnya problem personal karena itu sopir yang kemudian ada persoalan. Nah, itu sopir sendiri itu sebetulnya. Nah, sehingga akhirnya alhamdulillah bisa terselesaikan.
Terus kemudian bicara tentang misalnya ada sopir yang ugal-ugalan. Jadi Mas Jupri, bahwa unit-unit Transjatim ini diberikan satu kelengkapan yang super istimewa. Ya. Memang yang pertama tidak boleh saya sebutkan, ini nanti karena nggak enak begitu ya. Tapi ini ada keistimewaan dari Transjatim. Yang kedua, bahwa di Transjatim ini saking amannya itu ada hampir 6 CCTV di dalamnya. Oke. Termasuk CCTV itu, Mas Jupri, langsung meneropong khusus driver, khusus sopir. Nah itu online dengan CCTV di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Kalau kemudian misalnya terjadi lagi supir mengantuk saja, apa istilahnya, menguap ya, itu saja. Kalau misalnya itu langsung diperingatkan itu, diperingatkan betul. Bahkan sudah disiapkan cadangan driver kalau misalnya betul-betul driver itu dalam kondisi yang tidak siap, tidak fit misalnya, itu sudah disiapkan. Nah, itulah barangkali menurut saya, Mas Jupri, beberapa kesiapan-kesiapan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk betul-betul menyiapkan armada Transjatim. Jadi saya kira insya Allah kejadian-kejadian itu memang tidak kita harapkan itu kembali terjadi, terulang begitu ya. Apalagi kan sudah sekian, hampir setelah kejadian itu sekitar 5 bulan sekarang ini berjalan, itu sudah tidak ada persoalan apapun. Bahkan yang dikhawatirkan Mas Ubi, ada konflik sosial karena memang ada apa istilahnya, ada armada transportasi yang berjalan sebelumnya begitu, terus kemudian dikhawatirkan mereka akan melakukan satu tindakan-tindakan, ya alhamdulillah sampai sekarang itu tidak terjadi. Karena faktanya Mas Jupri, pada saat kami hearing dengan Dinas Perhubungan itu kami sampaikan sampai sekarang ini memang tidak ada armada transportasi yang memang beroperasi di Bangkalan yang itu, mohon maaf ya, yang itu legal ya. Karena memang nggak ada semuanya kan ya, kita tahu sendiri. Maka itu salah satu faktor dukungan kami, dorongan kami agar supaya koridor 5 Bangkalan Surabaya Transjatim ini bisa hadir di Kabupaten Bangkalan. Mas Jupri. Oke, berikutnya ini Bang Halim. Secara ukuran size gitu, kendaraan Transjatim ini kan lebih besar dibandingkan, atau armada Transjatim ini lebih besar dibandingkan kendaraan pribadi gitu. Dan rutenya di Kabupaten Bangkalan salah satunya ini di Jalan Kinibalu namanya, di Kemayoran ya. Ruas jalannya cukup sempit nih gitu. Ini kan juga perlu ada pembenahan, mungkin ini bisa menjadi bahan koreksi bersama termasuk pemerintah daerah untuk kemudian memperluas jalan itu. Tanggapan Bang Halim tentang kondisi tersebut? Ya, sekali lagi memang kita kalau bicara jalan raya ya, kebetulan di Kabupaten Bangkalan ini, Mas Jupri, tidak ada jalan provinsi. Ya, itu yang harus kita pahami dan kita sadari bersama. Yang kedua, bahwa sebetulnya itu mengakomodir dari permintaan pemerintah Kabupaten Bangkalan pada waktu itu. Jadi kenapa kemudian masuk ke Jalan Kinibalu itu sebetulnya dalam rangka mengakomodir supaya kalau tujuannya sebetulnya itu hanya jalan poros saja. Nah, penyambungnya itu menggunakan feeder tadi itu betul. Makanya ada sambutan yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Bangkalan, itu akan menghadirkan Trans Bangkalan dalam rangka untuk menyambungi. Tapi karena realitas kondisi fiskal dari Kabupaten Bangkalan yang barangkali tidak mencukupi, terus kemudian ditambah efisiensi yang dari pemerintah pusat, sehingga akhirnya kehadiran Trans Bangkalan itu belum terrealisasi. Maka ya otomatis jalan-jalan yang semestinya memang itu tidak dilalui oleh kendaraan yang agak besar sebagaimana Transjatim itu memang mengganggu. Tapi sekali lagi Mas Jupri, bahwa ini adalah aspirasi dari pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan harapan supaya bisa masuk dan ya bisa mengangkut penumpang dari titik-titik yang kemudian itu menjadi pusat daripada aktivitas masyarakat Kabupaten Bangkalan, Mas Jupri. Oke, pertanyaan berikutnya nih, saya ingin melanjutkan tadi tentang kendaraan atau sarana transportasi laut. Ini sangat informasi yang sangat mengembirakan bagi kita masyarakat Madura,
khususnya yang ada di wilayah kepulauan. Betul. Kebetulan dari 4 kabupaten itu hanya Sampang dan Sumeneb yang punya kepulauan, tapi Sampang itu hanya satu, Betul. yaitu Pulau Mandangin, dan yang mungkin nanti bisa mendapatkan dampaknya itu adalah Sumeneb gitu. Betul. Sejauh ini Bang Halim sudah sampai mana nih gagasan ini dibahas baik antara pemerintah provinsi Jawa Timur eksekutif dalam hal ini beserta dengan panjenengan sebagai ketua komisi D. Ya, terima kasih Mas Jupri. Tadi kita sudah mengulas sedikit saya menyampaikan bahwa di tahun 2025 ini akan ada launching Transjatim Laut yang kemudian itu betul-betul menggembirakan. Bicara tentang kajiannya, alhamdulillah sudah selesai. Feasibility study yang dilakukan sudah selesai. Ini anggarannya sudah kita, insya Allah di perubahan mendahului ini sudah kita alokasikan. Waduh, artinya, insya Allah mohon dukungannya, mohon doanya bagi pemirsa Radar dan Tretan Madura. Insya Allah tahun 2025 ini di bulan antara Agustus September akan launching Transjatim Laut yang itu menghubungkan, tadi saya sampaikan, mulai dari Probolinggo, terus kemudian Raas, Sapudi, Gili Laba, Pantai Sembilan, Giliang, terus kemudian Pelabuhan Brentah, Pamekasan, terus kemudian ke Pulau Gili Mandangin, Sampang. Baru dari sana kembali ke Probolinggo. Nah, artinya ini betul-betul menjangkau hampir 4 kabupaten dengan Probolinggo ya. Artinya pulau-pulau yang memang dirasa kemarin itu tidak ada akses transportasi secara langsung, secara terus-menerus ini akan hadir. Jadi saya kira ini sebuah terobosan dan gagasan yang luar biasa, Mas Jupri. Pemirsa Radar Madura TV, sangat luar biasa beliau ini. Tanpa pemirsa sadari, beliau berjuang memperjuangkan hak dan aspirasi masyarakat Jawa Timur, khususnya di 4 kabupaten di Madura. Beliau Bapak Abdul Halim ini sudah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang ketiga. Alhamdulillah. Semoga beliau tetap sehat. Amin. Dan senantiasa mampu menyuarakan harapan besar masyarakat Madura. Demikian perjumpaan kita, Tretan Radar Madura TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.